العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المبين وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم المبعوث رحمة وكافة وهداية للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا إخوة الإيمان وأخواتي في الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون. يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللهم ارحمنا بالقرآن صدق الله العظيم. معاشر المسlimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah masih memilih kita yang hadir, kita yang ada di majelis ini sebagai hamba-hambanya yang bersungguh-sungguh, sebagai kekasihnya yang bersungguh-sungguh di dalam berupaya menjadikan diri kita sebagai seorang muslim. Ikhwani wa akhwati fillah, sesungguhnya menjadikan diri seseorang menjadi seorang muslim yang sejati, yang Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini butuh perjuangan. Butuh perjuangan melawan hawa nafsu, butuh perjuangan melawan kemalasan, butuh perjuangan melawan bisikan-bisikan syaitan minal jinnati wan nas. Di antara bisikan syaitan dari jenis manusia itu kadang-kadang yang mengganggu ataupun yang melemahkan semangat kaum muslimin untuk mengkaji, mempelajari ayat-ayat Allah. Itu ada yang membisiki, yang ngaji itu ya sing nom-nom kayak tua-tua itu. Dan alhamdulillah banyak para sepuh, para bini sepuh yang mungkin umurnya, nah alhamdulillah. Jadi ini kadang-kadang saya harus tua, terus biarlah sing nom-nom sing ngaji. Justru sing tua itulah yang akan siap-siap menghadap Allah. Nah, ini masalahnya, mengejar ketertinggalan mungkin sekian tahun, bahkan sekian puluh tahun yang lalu, yang ketika itu belum Allah berikan kesadaran. Alhamdulillah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terhaturkan, terlimpahkan ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau serta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, pada malam hari ini insyaallah kita masih melanjutkan pembacaan sekaligus sedikit penjelasan tambahan tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, yaitu yang diberi judul Masailul Jahiliyah, dan kitab beliau rahimahullah dijelaskan ulang, ditambahkan penjelasannya oleh Syekh Al-Badar hafizahullah.
Malam hari ini kita membacakan al-mas'alatu tsaminata asyrata, masalah yang ke-18, perkara yang ke-18 dari perkara-perkara jahiliyah. Kalau berarti 15 Bapak Ustaz. Karena beberapa pembahasan dalam kitab ini ada yang sistematika penulisannya itu ada kemiripan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Jadi ini kita rangkum saja. Maka kita sampai ke pembahasan perkara yang ke-18. Qala al-mu'allif rahimahullah, penulis kitab ini mengatakan al-mas'alatu tsaminata asyrata tanaquduhum fil intisab. Tanaquduhum fil intisab. Apa itu tanaqud? Tanaqud itu dari kata-kata naqadha. Dengan baca di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdahum. Mereka-mereka yang membatalkan perjanjian mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Bani Israil. Nah, sehingga ada istilah nawaqidul iman. Nawaqid itu hal-hal yang membatalkan iman. Makna tanaqud di sini lebih kepada pertentangan, ketidaksesuaian, bertolak belakangnya. Apa yang dikatakan bertolak belakang? Bertolak belakangnya orang-orang jahiliyah di dalam al-intisab. Intisab itu dari kata-kata nasab. Nasab itu maknanya keturunan kalau secara biologis. Tapi kata-kata intisab di dalam bahasa Arab bisa dimaknakan orang yang mengaku merupakan bagian dari kelompok tertentu, itu disebut intisab. Ya. Kemudian ada orang yang mengaku merupakan, saya adalah murid Kiai Anok misalnya, itu intisab. Nah, intisab nanti akan diukur pengakuannya ini benar, pengakuan yang benar ataupun hanya bohong-bohongan. Jadi tidak semua pengakuan itu benar, karena berangkat dari kaidah al-khabaru yahtamilu sidqa wal kadhib. Itu di dalam ilmu bahasa. Namanya khabar itu ada dua kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Maka orang-orang yang mengatakan beriman kepada Allah sebutnya di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif Lam Mim, surat Al-Ankabut. Ahsiban nasu an yutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, kami berjuang untuk Islam, kami ini, kami itu, kemudian mereka dibiarkan tidak diuji oleh Allah SWT? Pasti Allah akan uji. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu, agar supaya Allah tahu, bukan berarti Allah tanpa diuji Allah tidak tahu, tidak. Allah itu tahu kita sebelum adanya kita. Artinya ilmu Allah itu berarti supaya Allah tahu ilma zuhurin, ilmu yang nanti akan dimunculkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan manusia. Kalau Allah sendiri, Allah sudah Maha tahu segala-galanya yang ada pada makhluknya sebelum seluruh makhluknya ini ada. Dari mulai startnya sampai finishnya kita jadi apa, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka agar supaya Allah tahu siapa di antara mereka yang benar pengakuannya dan siapa di antara mereka yang bohong. Maka perkara yang ke-18 yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, al-mas'alatu tsaminata asyrata tanaquduhum fil intisab. Tidak sesuainya antara pengakuan orang-orang jahiliyah dengan amalan yang mereka amalkan. Mereka ngaku apa sih orang jahiliyah itu?
Di sini beliau memberikan contoh. Yantasibuna ila Ibrahim alaihissalam. Orang jahiliyah itu ngaku pengikut ajaran Nabi Ibrahim. Ini cerita orang musyrik zaman dahulu. Dengan bisa bayangkan, musyrik nyembah recok, musyrik menyekutukan Allah, tapi ngakunya pewaris ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini Allah sebut di dalam Al-Quran. Yantasibuna ila Ibrahim ma'idharihim tarka ittiba'ihi. Secara fakta ini namanya tolak belakang, kontradiksi. Secara faktanya mereka meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kok bisa? Mungkin bagi kita satu hal yang sangat lucu bagi yang paham. Nabi Ibrahim sosok Nabiullah yang digelari sebagai Abul Muwahhidin, sekaligus Abul Anbiya, ya, ayah para nabi-nabi, sekaligus beliau itu bapaknya para ahli tauhid. Para ahli tauhid Nabi Ibrahim kita semua kenal. Biasanya ceritanya kalau Idul Adha baru jedul itu ya, wah Nabi Ibrahim nyembelih kakak-kakak itu ya. Saya dilele mau kakak-kakak itu ya. Tapi ajaran tauhidnya itu sebenarnya menjadi inti dari di sebalik kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang Nabiullah yang demi mempertahankan tauhid rela dilemparkan ke dalam kobaran api oleh rezim Namrud ketika itu. Maka ini namanya tanakut, sesuatu yang bertolak belakang. Ini pernyataan sing ngapusi, berbohong. Alangkah banyaknya kebohongan-kebohongan yang diucapkan oleh manusia pada hari ini yang sangat kontradiksi dengan fakta yang sebenarnya. Nah, ini kebohongan yang dipelihara, kebohongan yang dibiayai, kebohongan yang dilindungi oleh kekuasaan, kebohongan yang setiap rakyatnya kudu percaya. Wah ini berat ya Pak. Jadi kamu harus percaya terhadap perkataan bohong saya. Nah, percaya berarti kamu teroris, berarti kamu radikal karena alasannya tidak percaya kepada satu kebohongan. Baik, penjelasannya Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi min ajaibi haula. Ini perkara yang ke-18 ini kata Syekh Al-Badar yang menguraikan, yang menjelaskan kitab Masail Jahiliyahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau menyatakan perkara yang ke-18 ini merupakan bukti keanehan orang-orang jahiliyah. Memang orang jahiliyah itu orang yang aneh karena bodoh. Bodoh itu mesti aneh. Aneh itu nyeleneh. Jadi yang diucapkan itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Dan di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, potongan hadis ya, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Yang dia ucapkan itu tidak diamalkan, yang diamalkan yang tidak diperintahkan. Nah, ini sudah Rasulullah sampaikan ya, ciri-ciri masyarakat jahiliyah sejak berabad-abad yang lalu. Tapi Rasulullah berpesan kepada kita, faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa wara'a dzalika minal imani habbata khardal. Hadis sahih. Barang siapa yang berjihad di sini bukan terus mengurus pedang, bawa pedil, enggak. Apalagi bom diri Pak ya. Kita tidak masuk bab itu. Barang siapa yang jihad dalam pengertian tenanan menghadapi mereka, memberikan edukasi, memberikan pemahaman, siap untuk diajak berdiskusi,
Cuman masalahnya orang-orang jahil itu tidak mau berdiskusi, maunya emosi. Nah ini susah. Naudzubillah min dzalik. Maka berhadapan dengan orang yang jahil itu ya butuh arah. Karena mereka banyak emosinya daripada siap untuk diajak berdiskusi. Pokoknya ini wah susah. Wah kalau begitu sih. Kalau seperti itu ilmu nggak bisa masuk. Ya. Lebih baik dicari waktu yang lain, tunggu emosinya turun, ya. Tunggu dia siap untuk diajak duduk bareng bersama-sama, ya. Berbicara secara apa adanya sesuai dengan koridor ilmu yang benar sesuai dengan syariat. Baik kembali. Jadi orang-orang jahiliyah itu ajib. Tadi kata Rasulullah, yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Barang siapa yang menghadapi mereka dengan sungguh-sungguh dibahasakan jihad. Jihad itu kan maknanya badlul wus'i wa taqah, mengerahkan seluruh kemampuan kita. Tinggal apa? Kalau urusannya perang ya di dalam memerangi musuh-musuh Islam. Kalau di dalam dakwah ya di dalam memberikan penjelasan. Di dalam memahamkan kepada orang-orang yang tidak paham dan kadang-kadang orang yang tidak mau paham, maka perlu keseluruhan. Maka orang yang sungguh-sungguh adalah Rasulullah menghadapi mereka dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, maksudnya dia orang beriman. Dengan lisannya dia orang beriman, dengan hatinya dia orang beriman. Kalau lisan kekuasaan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati itu semua tidak dilakukan, berarti tidak beriman. Imannya tidak ada, kata Rasulullah, walaupun sebiji sawi. Makanya sekali lagi ikhwan ya alhamdulillah, ya, kita butuh ilmu, butuh kesungguhan di dalam menyebarkan dan menyampaikan kebenaran. Wal batilu daiman mutanaqidun wa ahluhu mutanaqidun. Dan kebatilan itu dimanapun dan sampai kapanpun yang namanya batil apapun ya, itu mesti akan terjadi tolak belakang. Maka Allah SWT menggambarkan Al-Quran, kalamnya di dalam Al-Quran yang 30 juz 114 surat 60 sekian ayat ini, Allah gambarkan walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran. Seandainya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, mesti nanti akan terjadi saling tubruk, saling tumpang tindih. Oh ini ayat yang ini begini, ayatnya begini. Maka tidak ada yang namanya saling tumpang tindih, saling bertubrukan antara ayat-ayat Al-Quran walau harfan wahidah, walaupun satu huruf. Karena itu dari sisi Allah SWT. Kalau undang-undang manusia Pak, oh banyak mumat gitu. Tapi kok ini undangannya kok katanya sih ngesahkan wong sing pinter-pinter katanya. Masih menuai kritik, kontroversi yang bermacam-macam. Nah itulah manusia itu tidak diciptakan untuk mengatur dirinya sendiri. Anta makhluk, kamu itu diciptakan makhluk oleh Allah. Sudah disiapkan peraturan. Orang sah keminter, orang sah kemelimpi. Nah gitu ya. Nah mau ngatur dirinya sendiri, anta mungkin kamu itu makhluk yang dhaif, berasal dari air yang hina. Faidah huwa khasimun mubin. Tapi setelah dia merasa punya sesuatu bagian dari dunia, entah namanya kekuasaan, entah namanya kekayaan, kata Allah dia menjadi musuh yang nyata bagi Allah. Maka kebatilan itu apapun, baik itu namanya peraturan-peraturan batil, undang-undang batil, komunitas yang diasaskan di atas kebatilan, itu mesti cepat atau lambat akan terjadi pertentangan. Maka Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Hasyr ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ketoke rapi,
sama-sama bersatu membentuk koalisi ya, dalam rangka menghadapi al-haq, kebenaran. Kelihatannya mereka bersatu, tapi kata Allah hati mereka terpecah belah. Hati mereka itu tidak satu. Ini yang berfirman Allah ya Rabbul Alamin yang menciptakan manusia. Wa ahluhu mutanaqidun fa min jahiliyati haula tanaquduhum wa mathala al-musafifu li tanaqudi haula bimithal. Dan di antara contoh yang disampaikan oleh penulis dalam hal ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, di antara contoh pertentangan, ketidaksesuaian masyarakat musyrikin jahiliyah zaman dahulu yang tasibuna ila Ibrahim alaihissalam, yang sibuna anfusahum ila Ibrahim ma'idharihim tarka ittibahi. Mereka mengaku bagian dari orang-orang yang mengikuti millah ajaran Nabiullah Ibrahim, ajaran tauhid, tapi tidak diikuti ajarannya. Justru yang dilaksanakan bertolak belakang. Ketika peristiwa Fathu Makkah, sebagian menyebut Ghazwatu Fathi Makkah, meskipun itu peperangan yang tidak ada pertumpahan darah. Fathu Makkah, Makkah dibuka oleh beliau SAW dan para sahabat dengan penuh kedamaian. Meskipun ada orang-orang yang secara khusus beliau SAW memvonis, kalau kamu ketemu fulan, maka bunuhlah mereka, walau ta'allaqu bi astaril Ka'bah, meskipun mereka gundelan tali Ka'bah. Karena masyarakat dahulu, baik orang-orang musyrikin, itu menganggap Ka'bah itu tempat yang aman, tempat yang suci. Tapi kata Rasulullah, walaupun mereka itu berpegangan dengan tali yang ada di sekitar Ka'bah, barangkali memegang pintu Ka'bah tetap kata Rasulullah, kalau ketemu fulan maka bunuh. Selain itu Rasulullah bebaskan. Idhabu fa'antum mutlaqa, kata Rasulullah. Ketika orang musyrikin setelah Fathu Makkah mereka dikumpulkan oleh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat, ya, Rasulullah berdiri di hadapan mereka, beliau bersabda, "Ma tadunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian? Mereka mengemis-ngemis, ya akhir kali, ibnu akhir kali. Nah, itulah orang kafir kalau sudah kalah. Engkau adalah saudara yang mulia, keturunan dari saudara yang mulia. Kata Rasulullah, "Idhabu fa'antum mutlaqa." Sudah pergi sana. Pergilah kalian bebas. Maka setelah peristiwa Fathu Makkah ini, di antara yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika itu dan para sahabat, mereka memasuki Ka'bah. Ka'bah kan ada pintunya. Mereka masuk Ka'bah, kemudian membersihkan berhala-berhala yang ada di dalamnya. Bagian sahabat ketika itu membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan surat Al-Isra, katakanlah telah datang al-haq, kebenaran, dan telah sirna kebatilan. Sesungguhnya kebatilan adalah sesuatu yang akan sirna. Maka yang terjadi ketika itu, Rasulullah melihat di dalam Ka'bah itu kan banyak patung-patung. Di antara sekian banyak patung yang ada, patung Nabi Ibrahim. Patung Nabi Ibrahim. Di dalam patung itu, atau patung itu menggambarkan bahwasanya Nabi Ibrahim sedang menyembah berhala. Jadi roconya barcok gitu. Dan ini menggambarkan. Jadi ini loh Nabi Ibrahim. Ini buatan orang-orang musyrik juga. Orang musyrik kan pintar karang cerita. Padahal aslinya jenggoten, tapi dibuat gambarnya orang jenggoten namanya. Untuk dalam rangka supaya ini loh, berarti imam kami aja, kiai aja nggak jenggoten. Nah, sebenarnya dulu juga ada rekayasa cerita seperti itu.
Ini namanya distorsi sejarah. Kalau dulu bentuknya patung. Maka kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah ya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, tapi beliau adalah orang yang lurus condong kepada kebenaran. Wa ma kana minal musyrikin. Inilah yang dijadikan pembenaran oleh orang-orang musyrikin, padahal itu adalah pembohongan sejarah. Ada juga patung di dalam Ka'bah ketika itu didapati patung Nabi Ibrahim juga membawa 3 anak panah. Membawa 3 anak panah, di mana orang-orang musyrikin zaman dahulu, termasuk sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka itu ketika ingin menentukan sesuatu yang penting, maka caranya mereka uji dengan anak panah. Sampai nanti memakai burung ya. Ini dia. Maka itulah di dalam surat Al-Maidah yang termasuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa antastaqsimu bil azlam. Tastaksim itu, istiqsam itu mengambil bagian dari kata-kata qismun, artinya dan maknanya yang lebih jelasnya, dan dilarang kalian untuk mengundi nasib dengan anak panah. Bagaimana prakteknya? Orang Arab jahiliyah zaman dahulu, orang-orang musyrik, mereka itu menyimpan 3 anak panah di dalam Ka'bah. Kemudian ketika mereka ingin menentukan sesuatu atau mengambil satu keputusan dalam hal yang penting ya, misalnya urusan pernikahan atau urusan apalah, akad jual beli ya, maka menentukannya itu melalui anak panah tadi. 3 anak panah yang mereka simpan di dalam Ka'bah itu, yang pertama ada tulisan if'al, lakukan. Anak panah kedua, la taf'al, jangan lakukan. Anak panah ketiga tidak ada tulisannya. Maka ketika mereka ingin menentukan atau mengambil keputusan, mereka ambil, tentunya Ka'bah kan ada juru kuncinya ya. Suruh mengambilkan. Ambilkan 1 anak panah, diambil. Orang yang tulisannya balik. Ambil lagi, oh ini ada tulisannya, lakukan, sudah. Berarti apa yang direncanakan itu, menurut anak panah itu lakukan. Jadi sudah kayak Tuhan anak panah. Nah itulah namanya syirik. Syirik itu kan artinya taswiyatu ghairillah billah fi ma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang itu khusus, hanya boleh dilakukan atau diyakini itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, inilah pelajaran yang ke-18, bahwasanya di antara kebiasaan orang-orang musyrik atau adat orang-orang jahiliyah yang ke-18 ini, apa yang mereka ucapkan atau apa yang menjadi pengakuan mereka itu sama sekali bertentangan dengan apa yang mereka lakukan. Dalam hal ini saya ingin membacakan nasihat dari salah seorang ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Namanya adalah Al-Imam Al-Allamah Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi. Ini bagian sering membaca pembahasan tentang fikih, namanya tidak asing. Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah. Beliau ini seorang ulama kelahiran Mesir sekitar tahun 700 Hijriah, meninggalnya sekitar tahun 800 Hijriah, tepatnya tahun 845 Hijriah.
Beliau itu ulama besar dalam kalangan madzhab Syafi'i. Beliau memberikan nasihat kepada kita tentang bahayanya syirik. Syirik ini pula yang diamalkan mereka-mereka yang mengaku berintisab kepada madzhab Syafi'i, tapi perlakuan mereka bertolak belakang dengan ajaran dari ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i sendiri. Beliau rahimahullah menyatakan, wa syirkul umami kulluhum naw'an. Kesyirikan yang terjadi pada umat ini ada dua. Syirkun fil ilahiyah wa syirkun fil rububiyah. Istilah ini insyaallah tidak begitu asing bagi jamaah sekalian. Yang pertama, menyekutukan Allah dari sisi ibadah. Syirkul ilahiyah ini kadang-kadang disebut syirkun ubudiyah atau syirkun ibadah. Kemudian yang kedua, menyekutukan Allah dari sisi rububiyah Allah. Apa itu rububiyah Allah? Rububiyah Allah itu menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki. Itulah makna Rabb. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, menghidupkan, mematikan, mengatur seluruh alam semesta. Itulah Rabbul alamin. Fasyirku fil ilahiyah wal ibadah, kata beliau, menyekutukan Allah dalam bab ilahiyah atau dalam hal ibadah, huwal ghalib ala ahli syirk. Inilah yang banyak terjadi pelanggaran dalam hal ini. Kalau orang mengaku sebagai Tuhan, menciptakan alam semesta, menghidupkan, mematikan, itu jarang. Yang pernah terjadi adalah Fir'aun. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Kalau Tuhan bisa matikan, saya bisa matikan juga. Panggil orang, pancung mati gitu. Nah ini pengakuan Fir'aun, tapi jarang orang mengaku dia sebagai Roh. Maka menyekutukan Allah dalam hal rububiyah ini cara terjadi. Yang sering-seringnya huwal ghalib ala ahli syirk wa syirkul ilahiyah wal ibadah. Nah, ini yang banyak terjadi. Wa huwa syirku ubadil asnam. Kalau dahulu kesyirikan yang terjadi pada para penyembah berhala, ubadul asnam wa ubadul malaikat. Dulu ada orang-orang yang menyembah malaikat. Malaikat disembah karena mereka mengatakan, orang-orang musyrik meyakini al malaikatu banatullah, malaikat anak-anak perempuannya Allah. Itu orang musyrik. Wa ubadul jin, dan juga mereka-mereka yang mengibadahi jin. Ada dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, ada di rumah saya itu, tapi satu jilid ya. Perbedaan antara firqah-firqah yang sesat ya. Firqah fulan, ada firqah itu namanya firqah syaitaniyah, firqah setan itu. Mereka penyembah setan. Ada kan di belahan bumi ini ada daerah yang barat sana, para penyembah satanik, setan. Wa ubadul masyayikh was salihin al ahya wal amwat. Di sini ketemunya apa? Dan kesyirikan yang terjadi pada para penyembah masyayikh, syekh-syekh, ulama-ulama, kiai-kiai, orang-orang saleh, habaib, tokoh siapapun namanya, dari arah dimanapun mereka berada, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Ini yang mengatakan Syekh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i Al-Misri, alladzina qalu, mereka-mereka yang nyembah itu semua mereka sama mengatakan innama na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami mendekati mereka, takarub kepada mereka, berada di kuburan mereka kalau yang sudah mati,
Itu niat kami bukan ibadah kepada mereka, tapi untuk mendekatkan kami kepada Allah, untuk menyampaikan doa-doa baik kami kepada Allah. Wa yashfa'u lana indahu, dan dengan keberadaan orang-orang soleh yang kami minta tolong kepada mereka ini, mereka sebagai perantara. Syafaat itu kan perantara, sebagai perantara untuk menyampaikan doa-doa kami dan menyampaikan permohonan ampun kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanaluna bisababi qurbihim minallah wa karamatihi lahum qurbun wa karamah. Disebabkan kedekatan mereka dengan Allah, kami juga kecipratan. Yanalun itu kecipratan. Kami juga dapatlah bagian dari karamah, dari kedekatan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini tujuan para tadi ya, orang-orang yang diistilahkan. Ini istilah ubat ini dari beliau. Ubat itu para penyembah, orang-orang yang mengibadahi. Mengibadahi siapa? Di antara tadi yang terakhir, as-shalihin al-ahya wal amwat. Nah, maka ini ada satu statement yang sangat menarik. Ini kalau mendengar statement ini kemudian marah, jangan marah sama saya, marah sama Syekh Makriji, tapi kan sudah meninggal Pak. Aku ketemu di akhirat marah, kecelakaan marah dengan dia, naik mati dia. Jangan orang ketemu, alhamdulillah. Nah. Apa kata beliau? Ini di dalam kitab namanya Tajridut Tauhid Al-Mufid. Ada juga kitabnya. Saya bukan ngarang. Dalam kitab Tajridut Tauhid Al-Mufid halaman 52 dan 53. Ini saya duplikan sebagiannya. Buku ini telah diverifikasi di tahqiq ya. Di tahqiq itu setelah diteliti kebenarannya oleh Syekh Ali bin Muhammad Al-Imran. Diterbitkan buku ini oleh penerbit Darul Alamil Fawaid. Silakan dicari bukunya kalau memang mau men-cross check. Apa kata beliau? Lanjutan tadi ya. Wal kutubul ilahiyyatu kulluha min awwaliha ila akhirha. Seluruh kitab-kitab ilahi, maksudnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Suhuf Nabi Musa, semuanya kata beliau. Yang kata Syekh Makriji, semuanya sepakat. Ya. Tubtilu hadzal madhab, menganggap atau memvonis batilnya cara berpikir seperti ini atau batilnya aliran ini. Madhab diartikan aliran. Aliran apa? Penyembah-penyembah tadi. Wa tarudduhu, dan menolaknya seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan ini. Oh, dari mana dasarnya? Ya, tanya beliau. Dasarnya kok penting. Wa tuqabbihu ahlahu, dan menjelekkan para pelakunya yang suka bersipo di sekitar kuburan. Ya Rabbana ya Qudus lana bil fulus, kertas merah yang halus-halus sekamatan maksudnya. Diberkati yang itu siapa saya nggak apa. Loh, itu mereka menyangka ibadah. Malah saya tanya di sini. Ya Rabbana ya Qudus lana, di depan kuburan boleh duit. Yang diyakini itu orang sudah mati, Pak. Ini kata Syekh Al-Makriji, obat itu orang yang beribadah, mengibadahi kuburan. Saya lihat dulu. Wa tuqabbihu ahlahu, seluruh kitab-kitab samawi tadi yang Allah turunkan wahyu kepada para nabi dan rasul itu semuanya menjelekkan pelakunya, mengatakan pelakunya wong elek, qabih.
wa tanussu, dan semuanya menyatakan, kalimat yang terakhir ini agak pedes, ala annahum a'da'ullah, mereka itu musuh-musuhnya Allah. Yang kata Imam Al-Maqrizi, kalau enggak setuju silahkan protes, nih wong sudah meninggal dunia. Kalau meragukan keterangan ini silahkan cari di kitab yang saya bacakan tadi. Kitab namanya Tajridut Tauhid Al-Mufid, halaman 52 dan 53. Urusan halaman kadang-kadang beda percetakan, beda halaman biasa. Ikhwani wa akhwati fillah, apa yang akan saya hubungkan dengan pembahasan kita perkara jahiliyah yang ke-18, bahwasanya dalam masyarakat kita pun orang-orang yang mengaku bermadzhab Syafi'i, mungkin dalam yang lain ya sama juga, madzhab Hanafi, mengaku loh ya, bermadzhab Maliki, bermadzhab Hambali, itu ada, saya katakan oknum ya. Mengaku pengikut ustaz, pengikut kiai, pengikut habib, tapi sebenarnya habibnya ajakan itu. Mereka aja yang error. Kuburan kiainya dihias demikian rupa, kemudian diyakini dengan keyakinan-keyakinan yang sesat. Disinilah munculnya penyimpangan dalam urusan tauhid. Maka kata Syekh Al-Fauzan, beliau menyatakan sesungguhnya terjadinya penyimpangan itu karena model kuburan yang direka bentuk sedemikian rupa, hatta dhannal jahilu annal madfuna fiha yanfa'una aw yadurru, sehingga menimbulkan kesan sakral ya, bahwasanya oh berarti ini si kuburan koyo ngene iki berarti sing dikubur ora baik-baik, ini makhluk yang istimewa, kedekatan mereka dengan Allah. Nah itu karena ulah manusia hidup, sebenarnya yang meninggal itu mungkin nggak mengajarkan. Jangan tersinggung kalau saya mengatakan fulan dan demikian, itu bukan saya merendahkan, wallahi demi Allah, Allah bersaksi tidak. Ini yang saya cela itu pengikutnya itu loh, sing neko-neko, punya keyakinan yang aneh-aneh seperti orang jahiliyah zaman dahulu. Ini sebenarnya kesalahan pengikut, dan kesalahan pengikut tidak boleh ditimpakan kepada yang diikuti. Yang diikuti itu sudah selesai dia tugas, sampun paripurna, sudah selesai dia menghadap Allah. Pengikutnya yang error. Maka disitulah berlaku Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 17, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la taziru waziratu wizra ukhra. Dan orang itu tidak akan dibebankan terhadap kesalahan yang mengikuti. Nanti dalam selanjutnya, perkara jahiliyah selanjutnya. Kadang-kadang orang itu mengatakan saya pengikut, dan mengikuti itu bagi yang diikuti itu berlepas diri, tidak mengajarkan seperti itu, dan dia tidak akan dipersalahkan. Maka Allah berfirman di dalam menjelaskan dalam surah Al-Maidah ya. Ini sudah Allah gambarkan ketika kita masih di dunia, sesuatu episode yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Allah bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu ketika di dunia memerintahkan kepada umatmu, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai Tuhan? Nabi Isa mengatakan, qala subhan. Maksudnya engkau ya Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak pernah sekalipun mengatakan kepada mereka kecuali seperti yang memerintahkan kepada aku untuk menyampaikan kepada mereka. Anik bunuh, ibadahlah kalian kepada Allah. Jadi saya kepada Tuhan begitu. Allahumma illa, kecuali karena tidak ada. Kalau yang diikuti itu juga sudah error. Nanti kalau aku mati, buatlah kuburanku dari emas dan perak, kemudian buatlah, ya itu urusan dia. Tapi ulama
ar-rabbaniyun. Insya Allah mereka jauh dari hal-hal yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah secara khusus masalah kuburan. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan sepeninggalku nanti kuburanku menjadi berhala yang disembah. Rasulullah. Ini doa yang harus diucapkan oleh siapapun para tokoh. Kalau perlu dijelaskan wasiat-wasiat penting. Nanti kalau saya mati ojo aneh-aneh, tidak usah dibangun kuburan saya, buatlah kuburan saya seperti kuburan kaum muslimin yang lainnya. Atau jangan kalian taruh di masjid. Nanti terjadilah peribadatan kepada selain Allah. Ikhwani, akhwati fillah, demikianlah yang dinasihatkan atau ditausiahkan pada kesempatan malam hari ini. Pada intinya ya, perangai jahiliyah yang ataupun karakter jahiliyah masyarakat jahiliyah yang ke-18 ini ya. Maka ini juga pelajaran penting bagi kita. Jangan sampai kita yang mengaku beriman umat Muhammad SAW, tapi Rasulullah ngingkari kita, kok sapa ngaku umat Muhammad SAW tapi tidak suka kepada syariatnya, ngaku umat Muhammad SAW tapi kerjanya memusuhi umat Muhammad SAW. Rasulullah ingkar ketika itu. Nah, ini kadang-kadang pengakuan yang tidak match ya, yang tidak tidak sama dengan perbuatan seorang, dan nanti ketahuannya nanti di hari kiamat. Maka mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqomah kepada kita untuk senantiasa memahami hal-hal yang ini merupakan bagian dari sifat ataupun karakter masyarakat jahiliyah. Wallahu a'lam bishawab. Allah berkenan kita kembali di kajian yang selanjutnya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.